Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati jajaran panitia yang semangatnya tiada tara, dan tak lupa saudara-saudariku yang insya Allah calon penghuni surga. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam. Kalau ngobrolin moderasi beragama, biasanya para ulama atau sarjana muslim mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'ala syuhada'a 'alan nas. Ila akhir ayat. Ayat tersebut ada 3 hal poin penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, umatan, yang menjadi objek pembicaraan dari ayat di atas, yakni adalah umat. Dari sini kita mengetahui bahwa agamanya ini sudah benar sebenarnya. Tetapi bagaimana dengan umatnya? Karena kadang umat Islam pun menjalankan Islam yang tidak dengan baik. Atau bahkan umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, ja'ala. Ja'ala yang berarti menjadikan, sedangkan khalaqa menciptakan. Khalaqa menciptakan, bim salah bim jadi. Kalau ja'ala harus ada upaya dari kita untuk menjadikan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi teraktualisasi dengan melalui agama Islam yang diaktualisasikan supaya berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga, wasaton atau wasatiyah. Dalam bahasa Indonesia, wasaton atau wasatiyah ini memiliki arti wasit. Wasit itu berada di tengah. Dia harus melihat permasalahan itu dari tengah, tidak dari kanan maupun tidak dari kiri. Karena jika segala sesuatu yang tidak dilihat dari tengah, maka akan bias jadinya. Dan wasit itu harus moderat. Ngomongin soal moderat, itu salah satunya artinya tidak berlebihan atau tidak hulu. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Contoh kecil deh, makan merupakan kebutuhan pokok yang hampir setiap individu pernah melakukan kegiatan tersebut. Kita dianjurkan makan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah yang cukup dan janganlah engkau berlebihan. Karena perbuatan itu tentunya tidak disukai Allah, dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah maka akan berdampak buruk bagi kita semua. Bahkan urusan moderat ini termasuk juga soal agama atau dalam beragama atau dalam beribadah. Karena itu dalam peristiwa Nabi bertemu dengan Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat Nabi yang konon sampai kepada Nabi, yang dia itu di siang hari puasa tapi tidak berbuka di malam hari, dan dia ini sholat malam tapi tidak tidur sama sekali. Dan Nabi pun berkata, saya dengar kamu puasa ya setiap harinya. Iya Nabi, kata si Abi. Puasa itu cukup 3 kali saja sebulan, kecuali kalau puasa Ramadan. Enggak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Oh ya sudah, seminggu 2 kali deh, Senin Kamis. Enggak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Yaudah, puasa Daud, sehari puasa dan seharinya tidak. Dan ternyata di hari tuanya Abdullah bin Amr ini tulangnya keropos
merasa sakit-sakitan. Dan beliau mengatakan, andai dulu saya mendengar nasihat Nabi, tidak akan saya seperti ini. Nah, hadirin yang berbahagia, pentingnya untuk kita digarisbawahi yaitu firman Allah, Al-Nas. Kamu harus berdiri di atas manusia. Allah menurut para musafir, Allah istilah yang mempunyai arti orang yang moderat harus mempunyai sikap ketinggian moral dan kebesaran hati. Sehingga ketika dia menilai, dia bisa fair karena sudah mempunyai sifat ketinggian moral, sudah bijaksana, sudah baik, dan sudah tinggi. Dan seperti yang saya katakan tadi, harus mempunyai kebesaran hati untuk memberanikan mengatakan salah, walaupun itu kepada keluarganya, walaupun itu kepada temannya, walaupun itu kepada saudaranya, dan mengatakan benar, walaupun itu bukan bagian darinya. Dan itulah moderat. Dan salah satunya seperti wasit yang berada di tengah dan segala sesuatu dan menilai segala sesuatu dengan utuh dan bersikap secara profesional. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.